Dunia maya Indonesia kembali riuh, bukan karena tren lucu atau hiburan viral yang biasanya mendominasi lini masa, melainkan karena tagar "bubarkan DPR" yang menggema keras di berbagai platform media sosial, dari Twitter hingga Instagram. Tagar ini bukan sekadar tren sesaat, tapi telah menjadi simbol kekecewaan publik yang mendalam terhadap kinerja DPR, yang dianggap gagal mewakili aspirasi rakyat dan seringkali terjebak dalam kontroversi. Dari mahasiswa yang turun ke jalan, aktivis, hingga masyarakat biasa di berbagai daerah, semua bersuara lantang, merasa keputusan DPR kerap tidak pro-rakyat, bahkan terkesan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Media sosial kini menjadi kanal utama protes, di mana setiap kritik, meme, dan sindiran politik menyebar begitu cepat, sulit diabaikan, bahkan oleh anggota dewan sendiri yang mulai merasa tertekan oleh opini publik. Namun, di balik seruan ekstrem seperti "bubarkan DPR", tersimpan harapan besar akan perubahan nyata, bukan kehancuran demokrasi, melainkan perbaikan sistem yang lebih adil dan transparan. Seruan ini adalah sinyal keras bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif semakin menipis. Protes keras muncul ketika jalur formal dianggap buntu dan suara rakyat tidak lagi didengar. Pertanyaannya, apakah ini hanya luapan emosi sesaat atau justru tanda adanya masalah struktural yang lebih dalam di jantung demokrasi kita, yang menuntut perubahan nyata dan mendesak? Di tengah riuhnya seruan pembubaran DPR, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3, angkat bicara. Ia menyebut para pengusung tagar "bubarkan DPR" sebagai orang tolol sedunia, pernyataan yang langsung memicu kontroversi. Sebagian publik menilai ucapannya arogan, sebagian lain melihatnya sebagai bentuk frustrasi. Sebagai pimpinan komisi strategis, kata-katanya punya bobot, sekaligus membuka diskusi soal esensi kritik terhadap DPR. Sahroni mempertanyakan, apakah seruan pembubaran benar-benar solusi atau sekadar pelampiasan emosi? Ia menantang publik untuk berpikir lebih jauh tentang konsekuensi tuntutan mereka. Kemarahan publik pada DPR adalah akumulasi dari kebijakan kontroversial dan perilaku anggota dewan yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Kritik datang dalam berbagai bentuk, dari analisis data, meme satir, hingga video emosional. Isu gaya hidup mewah dan pelanggaran etika anggota dewan memperlebar jarak dengan rakyat. Ketika rakyat berjuang dengan kebutuhan pokok, mereka melihat wakilnya menikmati fasilitas mewah. Semua ini memperkuat narasi bahwa DPR tak lagi mewakili suara rakyat. Seruan "bubarkan DPR" adalah puncak gunung es kekecewaan, menuntut akuntabilitas dan perubahan nyata. Ini sinyal bahwa mekanisme pengawasan yang ada dianggap belum cukup kuat. Sahroni mengakui bahwa kritik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. Dalam sistem demokrasi, suara masyarakat menjadi penyeimbang kekuasaan, dan kritik menjadi salah satu cara utama untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas para wakil rakyat. Bahkan, umpatan kasar dan komentar pedas sudah menjadi menu harian yang harus dihadapi anggota dewan setiap hari. Mereka terbiasa menerima berbagai bentuk ekspresi dari masyarakat, mulai dari saran membangun hingga kritik tajam. Namun, Sahroni mengingatkan bahwa kritik yang berlebihan, apalagi yang bersifat personal atau merendahkan, bisa berdampak buruk pada kesehatan mental, bagi individu anggota dewan maupun bagi iklim demokrasi secara keseluruhan. Kebebasan berpendapat memang sangat penting, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab dan etika. Demokrasi tumbuh subur jika masyarakat mampu menyampaikan kritik secara terbuka, namun tetap menghargai martabat orang lain. Kritik sebaiknya diarahkan pada kebijakan atau keputusan, bukan pada serangan pribadi. Dengan begitu, diskusi yang terjadi akan lebih produktif dan solutif. Kritik yang konstruktif akan jauh lebih efektif jika disalurkan melalui mekanisme yang sudah tersedia, seperti audiensi, petisi, atau forum diskusi resmi. Bukan sekadar teriakan di ruang publik yang kadang justru kehilangan esensi dan solusi. Dialog yang sehat membutuhkan keseimbangan antara ketajaman kritik dan adab dalam berkomunikasi. Dengan cara ini, setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil. Sahroni pun mengajak publik untuk mengkritik sekeras-kerasnya jika perlu, namun tetap dengan cara yang benar dan beretika. Dengan begitu, suara Anda benar-benar membawa perubahan positif, bukan sekadar menambah kebisingan. Demokrasi yang sehat hanya bisa lahir dari ruang dialog yang tajam, terbuka, namun tetap beradab dan saling menghormati.
Sahroni menolak tegas ide membubarkan DPR, menyebutnya langkah berisiko yang bisa menimbulkan kekacauan. DPR adalah pilar utama sistem negara. Menghilangkannya tanpa pengganti jelas sama saja merobohkan fondasi demokrasi. Ia menilai, mereka yang paling vokal belum pernah merasakan kompleksitas menjadi anggota dewan. Proses legislasi memang lambat dan penuh kompromi. Itulah demokrasi. Solusi bukan membubarkan, tapi memperbaiki DPR dari dalam lewat kritik dan pengawasan publik. Energi masyarakat sebaiknya diarahkan untuk menuntut transparansi, memperkuat pengawasan, dan memilih wakil yang lebih baik. Jalan pintas membubarkan DPR mungkin memuaskan, tapi bukan solusi berkelanjutan. Seruan bubarkan DPR dan respon Sahroni adalah potret nyata dinamika demokrasi kita hari ini. Di tengah derasnya arus informasi dan opini, suara masyarakat semakin lantang terdengar, menandakan bahwa ruang publik kita hidup dan berkembang. Partisipasi publik yang kritis adalah aset berharga bagi bangsa, namun harus selalu diimbangi dengan etika dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berbicara bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan harus tetap menghargai perbedaan dan menjaga sopan santun. Kritik tajam memang penting untuk mendorong perubahan, tapi jangan sampai berubah menjadi serangan pribadi atau ujaran kebencian yang justru mempersempit ruang dialog dan merusak kepercayaan. DPR harus mampu melakukan introspeksi dan membuktikan diri layak dipercaya oleh rakyat, bukan sekadar membalas kritik dengan cemoohan atau sikap defensif yang menutup ruang diskusi. Publik pun harus menjadi pengkritik yang cerdas. Kemarahan dan kekecewaan sebaiknya diarahkan menjadi gerakan konstruktif, bukan sekadar luapan emosi sesaat. Kualitas demokrasi kita sangat ditentukan oleh kinerja wakil rakyat serta partisipasi warga yang aktif, cerdas, dan tetap beretika dalam setiap perbedaan pendapat. Keseimbangan antara kebebasan mengkritik dan tanggung jawab menjaga etika adalah kunci utama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan demokratis bagi semua.